ini memang perkembangan yang tidak bisa dihindari ketika era di mana teknologi informasi itu semakin masuk ke semua sendi kehidupan, dan di dalam informasi itu pasti ada data, gitu kan? Aktivitas apapun pasti ada data ketika dia terhubung secara online lewat internet. Nah, data itu tidak semua data itu bisa dipakai, tetapi juga ada data yang bisa dimanfaatkan untuk teman-teman organisasi non pemerintah terlibat di dalam advokasi, di dalam mempengaruhi kebijakan, gitu kan? Nah, sehingga tadi dengan materi tentang discourse network analysis ini, teman-teman bisa memilih isu yang tepat. Isu mana yang bisa diadvokasi, isu mana yang tidak cukup layak untuk diadvokasi. Itu satu. Kedua, juga teman-teman organisasi non pemerintah di dalam praktek advokasi itu bisa memetakan mana itu adalah bagian dari pendukung, mana itu bagian dari yang netral, mana itu adalah aktor yang istilahnya itu bisa menjadi penghambat. Nah, dengan minimal dengan dua tools itu teman-teman bisa buat advokasi lebih efektif. Meskipun ini masih basic, tetapi bisa dikembangkan berikutnya, apalagi di era digital sekarang. Belajar mandiri itu bisa dilakukan, tetapi tetap basic teori, maksud jejaring itu apa, diskurs itu apa, atau diskursus itu apa, itu penting. Nah, di dalam pelatihan kali ini memang arahnya adalah menyiapkan fondasi itu sambil nanti teman-teman NGO bisa istilahnya itu mulai mandiri untuk belajar mengoperasionalkan dari software discourse network analysis sebagai salah satu software untuk mengumpulkan data, mahadata atau big data, sehingga menjadi sumber yang digunakan untuk advokasi tadi. Ini jarang yang memperhatikan teman-teman organisasi non pemerintah di dalam pemanfaatan mahadata ini. Ya. Nah, maka kampus harusnya punya keberpihakan terhadap itu, gitu kan, agar kampus ini tidak maju sendiri, tidak lari sendiri, tetapi ada unsur masyarakat yang selama ini memperjuangkan suara masyarakat, mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di dalam kebijakan, maka mereka juga harus mendapat peningkatan kapasitas yang sama. Ya, jadi memang ini kepedulian kampus sebenarnya terhadap bagaimana agar tidak ada pihak yang terpinggirkan atau ditinggalkan, no one left behind, gitu kan, di dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi dan terobosan-terobosan teknologi informasi, sehingga bisa dipakai untuk tadi sebagaimana fungsi NGO. Kalau di dalam sistem politik itu kan mereka bisa mengartikulasi kepentingan masyarakat untuk dimana nanti agar kemudian bisa disampaikan kepada pembuat kebijakan, agar kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, otoritas formal itu mempertimbangkan kebutuhan dan juga demand dari atau permintaan dari masyarakat. Kegiatan ini memang hanya dilakukan sehari, ya. Pesertanya adalah dari organisasi non pemerintah atau NGO di Malang Raya, ya, dari Kabupaten Malang, dari Kota Malang, dan juga dari Kota Batu. Ya, dari berbagai latar belakang. Ada yang NGO fokus kepada pengawasan pembangunan, ada yang bergerak di isu perempuan, bergerak di isu kesehatan ibu dan anak, ada yang bergerak di isu pendidikan. Jadi mereka nanti bisa memanfaatkan ini untuk tadi kepentingan advokasi, terutama dalam konteks perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada publik. Gitu. Teman-teman NGO ini satu komunitas yang punya semangat gitu untuk melakukan perubahan sosial di satu situasi belantara dunia digital hari ini, sehingga saya memberikan tools sederhana saja tentang bagaimana mengelola pengetahuan dalam dunia digital hari ini dan bagaimana mereka bisa menggunakannya untuk kerja-kerja advokasi. Sore ini saya memberikan materi tentang sejarah
big data, atau kalau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai mahadata, ada social network analysis dan discourse network analysis. Ini hal, menurut teman-teman ini hal yang baru bagi mereka, dan saya berharap ini bisa mereka gunakan dalam kerja-kerja advokasi mereka. Menurut saya ini cukup penting karena pertama, ketika orang ngomong big data itu larinya langsung ngomong ke orang-orang ilmu komputer. Seakan-akan mereka yang tidak punya basis ilmu komputer atau statistik itu tidak punya kesempatan untuk menggunakan big data. Padahal ada tools sederhana yang bisa digunakan dan diakses secara gratis oleh teman-teman NGO tanpa harus mengeluarkan banyak biaya. Pertama, mereka bisa membangun database sederhana, artinya perjalanan kerja advokasi ini bisa lebih tertata rapi, data dan informasinya, dan mereka bisa lebih punya ruang untuk menemukan inovasi-inovasi apa dalam melakukan kerja advokasi. Tentunya ketika mereka cukup efisien mengalokasikan energi, ini kerja-kerja mereka akan lebih efektif dan berkelanjutan tentunya. Kalau menggunakan social network analysis relatif banyak. Mungkin teman-teman mengenal drone emprit misalnya, itu menggunakan social network analysis, menganalisis percakapan di media sosial. Tetapi kalau discourse network analysis atau DNA ini belum terlalu populer di Indonesia. Ini hal baru, cara baru bagi kita NGO di daerah, bagaimana memanfaatkan keterbukaan informasi, kemajuan teknologi, dan memanfaatkan teknologi menjadi salah satu amunisi advokasi. Minimal kita bisa memetakan aktor, kemudian isu apa yang bisa kita garap, dari mana kita menentukan isu utama, mana yang menjadi isu pinggiran, mana yang menjadi aktor utama, mana yang menjadi kawan, mana yang menjadi lawan. Ini jadi lebih mudah untuk kita membuat pemetaan sebagai cara langkah advokasi bagi NGO. Harapannya setelah ini proses pengetahuan kita tidak berhenti di teman-teman yang hadir, tapi bisa kita tularkan pada teman-teman NGO yang lain agar sama-sama membiasakan cara baru, metode baru, dan bisa menambah wawasan kita di dunia ini. Untuk ini kita berterima kasih dengan FISIP UB. Ini kerja bareng kita yang ketiga kali berproses, bagaimana UB intens mendampingi kita di Madewa, Malang Development Board, kumpulan NGO di Malang Raya, untuk selalu di-upgrade kapasitasnya. Jadi terima kasih sekali untuk UB, tidak berhenti di sini. Harapannya tiap periode yang selanjutnya kita bisa dapat berkesinambungan melakukan kerjasama bersama dengan FISIP UB.